Satu persatu jenderal Iran gugur dalam serangan udara. Sementara itu, di balik layar, Mossad tersenyum tipis. Tak ada deklarasi perang, tapi serangan silih berganti. Ini bukan konflik biasa, ini adalah perang senyap antara dua kekuatan bayangan, Iran dan Israel. Sejak revolusi Islam Iran tahun 1979, Iran mengubah arah negaranya menjadi salah satu negara yang anti terhadap Barat dan anti-Israel secara ideologis. Bagi Republik Islam Iran, Israel adalah entitas ilegal yang menjajah Palestina. Sebaliknya, Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial yang pokok di wilayah Timur Tengah, sebagai salah satu negara dengan ambisi proyek nuklir, proksi militer di Lebanon, Suriah, Irak, hingga Yaman, dan sekaligus donatur untuk kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan Hamas. Sementara itu, serangan udara Israel menghantam gedung konsulat kedutaan Iran di Damaskus hingga menewaskan sedikitnya 7 orang. Pada awal 2024, Israel melancarkan serangan udara ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Serangan itu menewaskan Jenderal Mohammad Reza Zahedi, Komandan Senior Garda Revolusi Iran (IRGC), serta sejumlah pejabat militer lainnya. Bagi Iran, ini lebih dari sekedar pembunuhan. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap kedaulatan dan simbol nasional. Kini, pada pertengahan Juni 2025, pada tanggal 13 Juni, konflik memasuki babak baru. Israel melancarkan Operation Rising Lion, lebih dari 100 pesawat tempur dan rudal menyerang tepat ke jantung Iran, menyasar fasilitas nuklir Natanz, Isfahan, Fordow, markas Kementerian Pertahanan, dan depot minyak, menghancurkan infrastruktur dan menewaskan puluhan ilmuwan serta komandan tinggi IRGC, termasuk Salami dan Bagheri. Dalam 24 jam, Iran balas dengan lebih dari 150 rudal balistik dan 100 plus drone menyerang kota-kota Israel Tel Aviv, Yerusalem, Rehovot. Sistem pertahanan Iron Dome tak mampu menjangkau itu semua. Puluhan warga tewas dan beberapa di antaranya panik ketakutan termasuk anak dan perempuan. Iran juga gunakan misil baru, Haji Qasem, dinamai Qasem Soleimani. Ini bukan retorika, tapi upgrade nyata dalam konfrontasi langsung. Iran bukan negara sembarangan. Dengan kekuatan pasukan elit Quds Force dan teknologi drone Shahed 136 yang dipakai Rusia di Ukraina, Iran punya proksi dan teknologi destruktif. System that uses a laser to shoot down. Israel, negara kecil ini punya senjata nuklir namun kadangkala tidak resmi, sistem pertahanan Iron Dome, dan kemampuan serangan udara presisi tinggi, termasuk operasi pembunuhan jarak jauh oleh Mossad. Yang unik kali ini, operasi Israel dibarengi rahasia Mossad, smuggling drone covert ke dalam Iran, yang melumpuhkan sistem pertahanan rudal Iran sebelum strike udara dilancarkan. Israel juga berhasil menargetkan peluncur Shahab Desful, Sejil, dan radar anti udara di Kermanshah, Esfahan, Hamadan, upaya sistematik melemahkan kemampuan balasan cepat Iran. Israel and Iran have both been preparing for this confrontation for decades, so how do they stack up? Well, so let's look at the attack capabilities. Now first, Israel. Iran dalam hal ini memiliki 5.000 tentara aktif milisi Syiah regional, sedangkan Israel 170.000 tentara aktif yang didukung teknologi militer Amerika Serikat. Perang cyber
Keduanya saling retas fasilitas nuklir, jaringan listrik, dan sebagainya. Konflik ini tidak hanya berdasar agama atau sejarah, tapi politik dan ekonomi memainkan peran penting. Mr. President, I just want to say two things. Iran salah satu negara terkena sanksi berat dari Amerika sejak keluar dari JCPOA, Kesepakatan Nuklir 2015. Ekonomi terguncang, inflasi tinggi, sedangkan Israel memiliki ekonomi digital dan militer kuat, tapi sangat tergantung pada stabilitas regional dan dukungan Amerika Serikat. نیمه شب گذشته شاهد تجاوز وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونیستی به Setiap serangan terhadap jenderal Iran memperkuat posisi politik Netanyahu di dalam negeri. Sementara balasan Iran memberi Ayatollah sebagai pimpinan tertinggi Iran punya kesempatan mengalihkan fokus dari krisis domestik. Dan ini bukan hanya soal nuklir, namun peristiwa Gaza Palestina adalah pemicu utama. Setelah perang Gaza Oktober 2023, Iran memperbanyak dukungan ke Hamas dan Hizbullah. Israel memandang peningkatan ancaman dari Gaza sebagai ekor dari ancaman nuklir Iran. Seluruhnya mereka sebut sebagai axis of resistance. Netanyahu bahkan menyebutkan, "Aku akan hancurkan semua situs rezim Ayatollah," dengan niat tidak hanya menghentikan nuklir, tapi juga melemahkan dukungan Iran ke Gaza Hezbollah. Lebih dari 300 rudal dan drone dikirim ke Israel. Meski sebagian besar dicegat, dunia gemetar. Inilah pertama kalinya Iran menyerang langsung ke wilayah Israel. Namun, Iran juga tampaknya menahan diri. Serangan itu lebih ke simbolik, bukan eskalasi penuh. Diplomasi masih dimainkan di balik panggung. Konflik ini jarang terjadi dalam bentuk perang terbuka, lebih sering lewat proksi dan perang bayangan. Sabotase nuklir, pembunuhan ilmuwan, drone tanpa identitas, atau serangan udara anonim. Di Gaza, kelompok seperti Hamas dapat dukungan finansial dan senjata dari Iran. Di Lebanon, Hizbullah memiliki lebih dari 100.000 roket yang siap ditembakkan ke Israel. Sementara Israel terus menggempur posisi Iran di Suriah dan Lebanon dengan harapan memutus jalur pasokan senjata ke musuh-musuhnya. Pertanyaannya sekarang, akankah ini menjadi perang besar atau tetap menjadi konflik abadi yang hanya menyisakan duka pada rakyat sipil? Ketika dua negara dengan ego besar, trauma sejarah, dan kekuatan militer saling mengintai, dalam diam, dunia pun menahan napas.